Halo teman-teman belajar onlineku. Pada video kali ini kita akan belajar cara konfigurasi trunking VLAN di Cisco Packet Tracer antar switch. Masih di channel WinDev dan kunjungi juga website saya di www.winsafitri.com. Jangan lupa like, komentari dan subscribe channel ini, ya, agar aku makin semangat bikin video berikutnya. Apa sih itu trunking? Trunking dalam jaringan komputer adalah proses menghubungkan dua atau lebih switch melalui satu link fisik, sehingga mereka dapat berbagi banyak VLAN melalui satu koneksi tersebut. Trunking memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN untuk melewati satu port antar switch dengan menandai data menggunakan tag VLAN. Bagaimana cara kerja trunking? Pertama, saat data dikirim dari satu switch ke switch lain melalui link trunk, data akan memiliki tag VLAN yang menunjukkan dari VLAN mana data tersebut berasal. Kedua, switch penerima akan membaca tag tersebut dan mengarahkan data ke VLAN yang sesuai. Ketiga, protokol yang digunakan untuk menandai data biasanya adalah IEEE 802,1 key, yang menjadi standar umum untuk trunking. Biar lebih paham, mari kita pelajari kegunaan dari trunking. Menghubungkan switch ke switch. Trunking digunakan untuk menghubungkan beberapa switch sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung meskipun berada dalam VLAN yang berbeda. Menghemat port switch. Tanpa trunking, setiap VLAN memerlukan koneksi fisik terpisah antar switch. Trunking memungkinkan beberapa VLAN berjalan melalui satu port. Manajemen VLAN yang lebih baik. Administrator dapat mengelola VLAN di beberapa switch dengan lebih mudah tanpa perlu menghubungkan semua VLAN dengan kabel fisik terpisah. Routing antar VLAN. Dengan trunking dan router yang mendukung inter-VLAN routing, perangkat dari VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain. Contoh penerapan trunking. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, terdapat dua lantai. Di mana, masing-masing lantai terdapat sebuah switch untuk menghubungkan antar komputer di lantai tersebut. Switch di lantai 1 dengan lantai 2 terhubung satu sama lain. Terdapat komputer yang terhubung ke switch di lantai pertama. Dan begitu juga switch di lantai kedua. Komputer di lantai 1 dan 2 terhubung ke dalam satu VLAN, yaitu VLAN 10. Dan komputer lainnya terhubung ke VLAN 20. Nah, untuk menghubungkan semua switch agar perangkat dalam VLAN yang sama di lantai berbeda tetap bisa saling terhubung, digunakanlah trunking. Sampai sini paham kan? Selanjutnya, mari coba kita praktekkan pada Cisco Packet Tracer. Buka Cisco Packet Tracer dan tambahkan switch. Tambahkan dua komputer yang akan kita hubungkan ke switch pertama. Hubungkan komputer ke switch dengan kabel jenis straight. Hubungkan PC 0 dengan port fast Ethernet 0/1 pada switch.
Hubungkan PC 1 dengan port Fast Ethernet 0/2 pada switch. Tambahkan switch kedua. Tambahkan juga komputer dan hubungkan ke switch kedua. Hubungkan PC 2 dengan port Fast Ethernet 0/1 pada switch 1. Hubungkan PC 3 dengan port Fast Ethernet 0/2 pada switch 1. Nah, untuk menghubungkan antar switch gunakan kabel jenis crossover. Gunakan port Fast Ethernet 0/24 pada masing-masing switch. Nah, saya gambarkan dulu bagian-bagiannya agar tidak bingung. PC 0 dan PC 2 akan terhubung ke VLAN yang sama yaitu VLAN 10. Nah, sementara PC 1 dan PC 3 akan terhubung ke VLAN yang sama yaitu VLAN 20. Sekarang kita akan menambahkan trunking ke switch 0. Jadi, buka command line interface pada switch 0 dengan cara klik 2 kali pada switch 0. Kemudian pilih tab CLI. Pertama tekan enter, lalu ketikkan enable untuk masuk ke privilege mode. Masuk ke privilege mode. Masuk ke configuration mode. Buat VLAN 10, lalu beri nama misalnya, keuangan. Untuk menandai departemen keuangan pada perusahaan. Kemudian buat VLAN 20 dan beri nama HRD. Masuk ke interface mode dari Fast Ethernet 0/1. Sekarang atur VLAN 10 untuk digunakan oleh port Fast Ethernet 0/1 yang terhubung ke PC 0. Selanjutnya atur VLAN 20 untuk digunakan oleh Fast Ethernet 0/2 pada switch.
Selanjutnya, masih di switch 0, kita akan mengatur trunking. Perhatikan bahwa switch 0 dan switch 1 terhubung dengan port Ethernet 0/24, jadi kita akan gunakan trunking pada port tersebut. Masuk ke port fast Ethernet 0/24, lalu atur sebagai trunking. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada switch 1. Selanjutnya, atur IP address. Dan yang terakhir, kita uji konektivitas jaringan. Lakukan ping dari PC 0 ke PC kedua. Di sini kita harapkan terkoneksi dengan baik karena berada dalam satu VLAN.
dan sebaliknya dari PC2 ke PC0. Lakukan ping dari PC1 ke PC3. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk memastikan komputer di VLAN yang sama sudah saling terhubung. Sekarang, coba ping dari PC3 ke PC2, harusnya tidak dapat terhubung walau di switch yang sama, karena berada pada VLAN yang berbeda. Nah, hasilnya request timeout kan? Nah, selamat, kita telah berhasil membuat VLAN dan mengatur trunking.